Jangan terlalu meremehkan, karena orang yang diremehkan pasti punya niatan yang lebih kuat. Betul, punya semangat yang lebih kuat untuk bangkit, untuk sukses itu lebih kuat lagi. Betul. Jadi harapan saya yaitu tadi, kita tidak pernah ngemis-ngemis. Tema ini akan COVID-19 di Madura. Kebijakan ini berdampak terhadap 4 kabupaten di Madura. Salah satunya melalui menjadi provinsi. Pak Bupati siap tanda tangan kapan pun. Kembali lagi bersama saya, Franky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Tretan Radar Madura TV, beberapa waktu lalu jagat Indonesia diramaikan atau dihebohkan dengan prestasi luar biasa. Tidak disangka-sangka Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jujur banyak sekali masyarakat kita yang belum mengetahui bahwa ada olahraga yang pemainnya para saudara kita yang diamputasi. Dan ternyata yang cukup mengejutkan, di Madura pun ada olahraga ini. Dan pemainnya juga sudah luar biasa menorehkan prestasi dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Untuk itu hadir di studio Radar Madura TV beberapa saudara kita yang luar biasa sekali. Dari pemain sepak bola amputasi ini ada Bung Dimas Buntung. Ini Ketua Persatuan Sepak Bola Amputasi Madura, Bang, ya? Perkumpulan. Oh, perkumpulan sepak bola amputasi Madura. Ada Mas Robi, pemainnya luar biasa. Ada Bang Suprianto dan ada Mas Ferry yang hadir di studio Radar Madura TV. Saya ke Bung Dimas dulu. Siap. Bung, sejak kapan Persatuan Sepak Bola Amputasi ini ada di Madura, Bung? Jadi gini, saya mau menceritakan awal mula berdirinya Persam, Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Madura. Itu saya melihat di Jember, karena yang untuk di Jawa Timur sendiri pertama kali keluar atau terbentuk itu di Jember. Terus dari situ saya lihat, kok asik. Dari keasikan sehingga saya dibawa, hati saya itu dibawa untuk terjun sendiri langsung. Jadi saya menyatakan langsung ke Jember. Terus saya tanya-tanya mengenai sepak bola amputasi ini. Terus wadahnya, bahkan wadahnya itu benar-benar sudah resmi. Jadi akhirnya saya pingin gimana supaya Madura itu ada gitu ya. Nah, Karena minat dari teman-teman kita yang amputasi ini banyak sekali. Iya, sepak betul. bola ini gitu, Bang. Iya, betul. Dan dari situ setelah dari Jember saya pulang ngumpulin teman-teman yang sekiranya mau diajak olahraga. Saya tidak menawarkan sesuatu apapun. Ayo kita olahraga aja. Tapi olahraganya beda. Kita main bola. Lu kok masa bisa? Bisa. Nanti tak ajarin. Saya punya ilmu sedikit, tak ajarkan ke teman-teman. Akhirnya teman-teman juga nyaman. Duh, kok nyaman ya? Ketika dari kenyamanan itu, dari situ kita bentuk. Dari situ kita bentuk. Tahun berapa itu dibentuk? Itu kalau tidak salah tahunnya 2021, tanggal 12 bulan 3. Oke, tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Berarti bulan ini bulan ulang tahunnya Persam ini. Sebenarnya ya. Iya. Tapi dari keterbatasan kita ya cuma diam. Untuk Persamnya belum ada apa-apa, jadi kita diam aja. Terus setelah dibentuk, kemarin Jember ngadain tropio yang pertama kali diagendakan itu di Jember juga. Kita dapat undangan tapi kita tidak berangkat. Di satu sisi kita tidak pernah latihan karena Madura zonanya zona hitam. Zona hitam waktu itu COVID ya. COVID. Jadi kita tidak berangkat dikarenakan seperti itu dan kondisi keuangan. Karena untuk olahraga yang jelas kan kita latihan aja, kita perlu makan. Betul. Jadi dari situ tidak ada apa-apanya, akhirnya kita tidak berangkat. Waktu itu di Jember ya. Di Jember pertama itu. Iya. Setelah dari situ Jember ngadain Liga 1 Amputasi Nasional. Yang skalanya sudah nasional. Itu di tahun ini bulan kemarin kita diundang. Cuman saya gimana ya, menawarkan ke teman-teman.
ini dapat undangan, siap berangkat atau enggak. Saya enggak ngajak, ayo berangkat, enggak. Gimana responnya teman-teman ini? Ya tergantung saya. Artinya kalau Bung Dimas memerintahkan berangkat, ya sudah berangkat gitu? Iya. Oke. Nah sedangkan saya sendiri ngomong, kalau kamu enggak berangkat, yang jelas saya berangkat. Karena yang diundang ini ketua. Saya sebagai ketua harus hadir. Betul, Tapi saya enggak membawa nama Persam. Jadi saya ke sana itu independen. Setelah itu teman-teman, ya wes kita berangkat. Oke. Tapi gimana untuk istilahnya ya konsumsi, transportasinya. Teman-teman tanya ke saya, gimana masalah itu? Saya jelaskan. Kalau kamu mau berangkat, jadi asal bener-bener mau berangkat, ayo berangkat semua. Kita berangkat semua, biar saya yang mencari dana. Itu dana dari saya. Habis itu ya jujur, karena kita di sana lama, 1 minggu, yang membengkak itu dikonsumsinya. Konsumsi ya, biaya Dikonsumsinya. konsumsi, betul. Akhirnya Berapa saya orang yang berangkat waktu itu? kemarin itu 9 orang. 9 orang. 9 orang. Selama 1 minggu. Ah. Dan itu biaya akomodasi ditanggung sendiri oleh teman-teman. Jadi gini, sebelum berangkat karena kita keterbatasan dengan keuangan, akhirnya saya yang lobby dulu ke Jember. Karena jujur, peralatan kita untuk olahraga itu belum ada. Transportasi belum ada. Terus calon buat konsumsi belum ada. Jadi yang tak lobby dulu itu ini. Kira-kira kalau Persam berangkat, apa kira-kira di sana tidak menjadi beban? Karena Persam berangkat dengan tangan kosong. Otomatis tim Jember menyiapkan konsumsi dan penginapan. Betul. Ditambah lagi untuk menyewakan kostum dan tongkat. Oke, karena memang tidak punya Bener-bener apa-apa tidak gitu. punya apa-apa. Karena untuk latihan kita pakai tongkat biasa. Oh, itu ada tongkat khusus? Ada Bang? tongkat khusus. Oh. Ada tongkat khususnya. Tidak seperti tongkat yang biasa dipakai oleh teman-teman Tidak. yang Lain. amputasi gitu Jadi ya. untuk sepak bola amputasi ini kita pakai tongkat elbow. Kalau pakai ketiak enggak boleh. Oke, siap. Jadi itu sudah aturan dari pusat seperti itu, bahkan dari Badan Dunia pun juga seperti itu. Ya. Oke. Jadi kita harus mengikuti. Terus ya alhamdulillah ya, ini bicara di Jember lagi. Saya tidak menyangka kita bisa main, kita beradaptasi dengan tongkat aja sudah syukur-syukur. Betul, karena tidak pernah menggunakan tongkat itu gitu ya. Apalagi kita sampai main. Itu menjadi apa ya istilahnya, Iya, terharu lah saya luar itu. biasa gitu ya, betul. Kok bisa ya saya bisa sampai seperti ini. Nah, itu kemarin sebenarnya ada 8 klub yang mengikuti liga di Jember itu ya. Tapi yang 2 klub itu mundur, akhirnya tinggal 6. Nah, alhamdulillah Persam Madura ini bisa meraih prestasi juara 3. Oh, luar Dengan biasa. keterbatasan kita yang belum Kali punya apa-apa. pertama main bola. Ya, pertama kali. Baru menyesuaikan dengan tongkat dan langsung juara 3. Juara Luar 3. biasa sekali di Radar Madura TV. Saya ke Mas Robi dulu. Bagaimana awalnya bisa tertarik gabung di ini? Kalau aku sebenarnya sih sebagai hobi, emang aku sebelumnya memang suka dengan sepak bola. Alhamdulillah tertarik dengan ajakan Bang Dimas. Karena aku juga suka sepak bola ya. Ya udah ikut aja gitu. Masalah main belakangan pertama-tama tuh pakai tongkat elbow. Tongkat yang biasa dipakai jalan gitu maksudnya? Bukan yang ketiak tapi elbow yang sampai siku. Oh, yang sampai siku. Nggih. Oke, Kalau musuhnya tuh sudah dari permainan sudah megang bola, alhamdulillah sudah bagus. Cuman kami untuk beradaptasi dengan tongkat elbow tuh sangat sulit. Oh, itunya yang sulit ya. Ya karena tidak sampai di sini ya. Kalau Iya. elbow itu yang sampai sini itu Ya, ya. sampai sini aja. Sangat sulit. Oh, sulit sekali gitu. Nggak, maksudnya ketertarikan gabung dan kemudian memiliki rasa optimis, percaya diri. Oke, saya gabung di sepak bola ini. Itu gimana membangunkan itu, Mas Robi? Alhamdulillah ya, aku ikut Bang Dimas, ya aku
Percayalah bisa. percaya gitu ya. insya Allah bisa gitu. Tak coba semoga ini di jalanku bisa mengembangkan hobi Madura juga membangunkan Madura ya. Alhamdulillah ikut. Ya Dan akhirnya alhamdulillah bisa, juara gitu 3. ya. Di Persam posisinya sebagai apa? Depan. Oh di depan, striker. Striker. Wah luar biasa. Atau kemarin yang di Jember sampean yang cetak gol? Bukan, itu masih posisi pindah-pindah, kadang belakang, Oh kadang tengah. iya, masih menyesuaikan lah ya. Oke, Bang Jufrianto. Bang Jufri ini kan dari Sumeneb ya. Suprianto, ya. Bang Suprianto dari Sumeneb. Ini jauh sekali, artinya bisa gabung dengan teman-teman di Pamekasan. Ini apa yang memotivasi Mas Supri? Yang menjadi motivasi saya ini yang nomor pertama itu kegigihan, Mas. Kegigihan karena apa ya? Ya meskipun kita mempunyai kekurangan fisik, tapi jangan kalah sama orang normal biasa. Betul. Nah, di samping itu juga ya, alhamdulillah sebelum saya kecelakaan dulu, ya sempat juga menjadi tim sepak bola, tapi tim sepak bola lokalan gitu. Di desa gitu ya. Di Jawa. Di Jawa. Ya. Artinya memang hobi dan udah hobi pengalaman. dari kecil, main sepak bola itu. Dan ketika kecelakaan kemudian diamputasi, sempat down karena tidak bisa main sepak bola. Dan udah kayak nggak mempunyai semangat hidup lagi. Tidak punya semangat hidup. Tapi semenjak dilanting sama teman-teman, kebetulan ada Bang Dimas yang mendampingi saya. Nah dari situ saya bisa bangun terus dari dari keterpurukan lah, bangun dari itu, kemudian akhirnya bisa bangkit kembali dan bisa bermain sepak bola kembali. Luar biasa sekali. Tretan Radar Madura TV, keterbatasan dari teman-teman disabilitas ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak ada yang ingin memiliki keterbatasan atau kekurangan, tetapi yang luar biasa dari mereka adalah semangatnya. Seperti yang dikatakan Bung Dimas tadi sebelum kita in frame, bahwa kita boleh diamputasi tapi jangan pernah merasa harus selalu dikasihani, kira-kira begitu. Saya gabung Ferry, gabung di Persam ini apa tugas dan fungsinya Bung Ferry ini? Sebenarnya saya di Persam itu kan baru komunikasi. Di Pamekasan itu saya kan relawan disabilitas. Oh, relawan disabilitas. Relawan disabilitas. Di Pamekasan itu ada perkumpulan penyandang disabilitas. Dan SK-nya itu sudah masuk ke dinas sosial. Oke. Saya melihat sebenarnya banyak teman-teman disabilitas itu di pelosok desa itu kan kita tidak tahu harus kemana, dan orang tua itu baik keluarga itu disabilitas itu disembunyikan bahwa itu menjadi aib. Betul. Dengan masih sebagian orang menganggap bahwa ini aib, dan memang karena kadang ada yang menganggap bahwa memandang sebelah mata lah teman-teman disabilitas ini. Makanya banyak disabilitas itu kadang minta-minta. Oke. Bahwa saya berpikir di situ dengan adanya Bang Dimas, terus teman-teman disabilitas lainnya yang sekarang bekerja, saya pengen ayolah muncul semua disabilitas ini. Muncul, kita ada wadah di sini. Karena ketika saya turun pun ke pelosok di salah satu desa, yang memberatkan itu keluarga. Karena di dukungan dari keluarga yang kurang. Dukungan keluarga yang kurang. Jadi di Pamekasan sendiri kan ada teman-teman disabilitas tunanetra yang bisa bikin tas. Pamekasan Kota. Artinya ada karya sehingga tidak mentergantungkan kehidupannya ke orang lain kan begitu. Okay. Jadi sempat saya juga turun ke bawah untuk ada berapa sih sebenarnya disabilitas di kabupaten. Karena di sini tidak ada data. Tidak ada data yang real ya, yang valid gitu ya. Nggak ada data, mungkin di semua kabupaten juga sama seperti itu. Karena itu tadi mungkin keluarga merasa malu untuk ketika didata dan segala macam. Oke. Karena sebenarnya kalaupun sekarang kan dunia kerja pun disabilitas diakui sekarang. Betul, diakui dan mendapatkan porsi khusus. Betul. Jadi dimanapun kita sekarang udah diakui. Kayak Bang Robi mungkin kemarin sudah
mana? Bangil Bang. Panggil Sudah di Bangil kemarin. Di Bangil. Jadi mereka sudah punya keahlian sendiri. Untuk dunia kerja mereka bisa. Oke. Cuman karena ya itu kadang dari pihak keluarga kurang dukungan sehingga teman-teman itu takut untuk keluar. Padahal di sini ada wadah, di Pamekasan itu ada perkumpulannya. Cuman ketika kita ajak untuk kumpul baik teman-teman yang lain itu sangat sulit juga. Bahkan di Pamekasan sendiri pun kemarin itu ada yang dapat bantuan juga dari siapa yang pembantu presiden yang disabilitas itu, Ongki itu ada orang kota. Oh, luar biasa. Siap. Dan Jadi, salah satunya bisa menularkan atau hobinya melalui sepak bola ini kan begitu. Artinya disabilitas jangan sampai kecil hati, disabilitas jangan sampai merasa bahwa dirinya terpinggirkan, justru harus menunjukkan bahwa mampu berkarya. Bahwa mereka itu sama. Oke. Jadi kita sama meskipun keterbatasan, mereka itu kalau menurut saya sih orangnya pantang menyerah. Kalau kita kan males. Kadang ada males. Saya sendiri merasa kadang justru kadang teman-teman yang disabilitas ini memiliki semangat yang luar biasa gitu. Karena mereka iya. Mereka kadang kan bagaimana saya supaya bisa seperti mereka. Sedangkan kita bagaimana ya udah kita saja sendiri. Tapi mereka kan punya semangat sebenarnya. Siap. Bung Dimas tertarik ke membahas tentang Persam ini saya, Bang. Siap. Mungkin masih tabu di kalangan masyarakat Madura gitu ya. Masa orang amputasi tapi masih main sepak bola. Bagaimana Bung Dimas caranya mensosialisasikan ini ke masyarakat, Bang? Ya kalau aku sendiri ya cukup memperlihatkan bahwa kita itu bisa. Jadi saya tidak terlalu tinggi-tinggi. Harapan saya itu ke masyarakat, terutama untuk pemerintah sendiri. Di kepemerintahan jangan terlalu meremehkan. Jangan terlalu meremehkan, karena orang yang diremehkan pasti punya niatan yang lebih kuat. Betul, punya semangat yang lebih kuat untuk bangkit, untuk sukses itu gitu. lebih kuat lagi. Betul. Jadi harapan saya yaitu tadi, kita tidak pernah ngemis-ngemis, tapi kita juga punya apa ya istilahnya hak, betul, dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hak pengakuan ketika teman-teman disabilitas ini bermain sepak bola, ya pengakuan di bidang sepak bola, ada dukungan dari pemerintah dan semacamnya kan begitu, Bang? Iya, betul. Sejauh ini belum ada sejauh ini dari pemerintah. Belum ada sama sekali. Bahkan kemarin itu kita jujur, ini untuk biaya latihan kita itu masih pakai uang pribadi. Oke. Apa yang dibutuhkan, Bang, ke pemerintah ini? Apa yang dibutuhkan? Alat-alat atau apa gitu, Bang? Kalau saya sementara itu tidak terlalu banyak ke situ. Pemerintah mengakui saja sudah cukup. Apalagi mau bersedia memfasilitasi tim sepak bola khususnya di Madura. Oke. Sepak bola amputasi. Amputasi. Bang, sebelum membangun sepak bola ini dan segala macam, teman-teman dikumpulkan, apakah ada apa tantangannya, Bang? Dari Bang Dimas sendiri, ada cibiran-cibiran kah dari masyarakat? Ada orang yang merasa pesimis, ngapain saja, begitu, Bang? Ada kan? Sebenarnya ya ada, cuman ya itu tadi tidak tak ambil. Biarlah orang mereka itu mau ngomong apa. Yang penting intinya itu saya tidak ikut mereka. Betul. Tidak saya menggantungkan hidup kepada mereka. Tidak menggantungkan diri hidup ke mereka gitu. Intinya saya ini jalan saya jalani sendiri. Oke. Nah, tetap bersemangat dong tentunya. Melalui siaran Radar Madura TV ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Madura yang mengalami disabilitas, berkebutuhan khusus, diharapkan tidak berkecil hati. Ini saudara-saudara kita hadir di studio sudah luar biasa sekali, bahkan bisa berprestasi di tingkat regional Jawa Timur, luar biasa, dan harapannya nanti bisa meniti prestasi di
tingkatan yang lebih tinggi kan begitu Bang? Iya betul. Apa agenda ke depan Bung Dimas? Agenda ke depan ini bulan Juni. Juni ini dapat kabar ada Piala Gubernur Jakarta. Piala Gubernur Jakarta. Oke. Iya. Untuk amputasi. Iya, untuk amputasi. Oke. Jadi kemarin sudah kita ngobrol sama ketuanya PSI Pusat, Pak Yudi Yahya, itu bahwa di Jakarta mau mengadakan Piala Gubernur yang dilaksanakan di bulan Juli. Cuman untuk Persam sendiri yaitu tadi berangkat atau enggak itu tergantung. Karena tetapi persiapan dan kemudian semangatnya teman-teman luar biasa. Insya Allah. Hanya kendalanya di Kendalanya transportasi dan akomodasi ya, kan begitu? iya. Siap. Itu saja. Jadi ya itu tadi apa yang saya katakan tadi, terutama pemerintah ataupun para pendonasi, sponsor yang ingin melihat teman-teman itu, ini bukan dari individu yang minta ya, Iya betul. tapi atas nama organisasi. Jadi kita membangkitkan teman-teman disabilitas itu melalui organisasi. Kalau kita minta melalui data, itu kan otomatis kan pribadi larinya. Jadi kalau saya ya sudah, kalau kamu mau bantu jangan dikasihkan perorangan. Ini ada wadahnya. Biarlah wadah yang mengaturnya. Betul. Jadi seperti itu. Kayak pemerintah semisal mau nyupport kita, ya nanti kita omongkan lagi. Seperti itu. Yang jelas yang kita butuhkan itu peralatan olahraga untuk teman-teman disabilitas, juga lapangan. Kita lapangan masih pakai lapangan desa ya. Iya, dan tidak memenuhi syarat. Tidak standar. Tidak standar. Karena untuk standar sepak bola amputasi itu 40 kali 60. 40 meter kali 60. 40 meter kali 60. Nah, kemarin yang kita pakai itu ukurannya cuma 25 ya. 25 kali 40. Ya masih jauh. Iya, sangat kecil sekali. Jadi harapkan mungkin ada fasilitas lapangan dari pemerintah untuk menyalurkan hobi ini dan minat ini, sangat diharapkan sekali gitu Bang. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Bung Dimas, terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga pertemuan kita ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita yang mengalami nasib yang sama. Amin. Semoga menjadi dorongan semangat agar tidak lagi menggantungkan hidup kepada orang lain, tapi bagaimana kita membangun, menghidupi diri sendiri dengan karya-karya kita kan yang luar biasa. Terima kasih kehadirannya, terima kasih Tritanda dan Madura TV. Sekali lagi mengutip apa yang disampaikan Bung Dimas, kaki boleh diamputasi tetapi jangan pernah berharap untuk selalu dikasihani. Kira-kira begitu. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Persam Poso.